Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farhan Fajar Sidik, mahasiswa S1 Bisnis Digital Universitas Negeri Jakarta dengan NIM 1710621038. Dengan dosen pembimbing satu yaitu Profesor Dr. Gatot Nazir Ahmad MSI dan dosen pembimbing 2 yaitu Diana Noviarini MSSI. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya dengan judul Pengaruh Trust, User Experience, dan Perspektif Ease of Use terhadap loyalitas pengguna aplikasi ShopeePay pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. ShopeePay merupakan layanan pinjaman yang diterbitkan oleh PT ARP Internasional Indonesia dan bagian dari ekosistem Shopee yang menawarkan kemudahan dalam transaksi. Pada tanggal 25 Agustus 2020, ShopeePay secara resmi diluncurkan sebagai layanan uang elektronik terintegritas untuk masyarakat umum. Peluncuran ini bertujuan untuk memperluas cakupan dengan bekerja sama dengan lebih banyak merchant dan menghadirkan inovasi fitur yang lebih lengkap di luar ekosistem aplikasi Shopee. Dan pada tahun 2024, pada bulan Februari, aplikasi ShopeePay telah diluncurkan dengan berbagai fitur menarik dan memudahkan pembayaran QRIS dan online merchant lainnya. Tak dapat dipungkiri, ShopeePay merupakan e-wallet paling populer di kalangan masyarakat Indonesia dan mendapatkan rating sebesar 4,8 per 5. Akan tetapi, eh, beberapa user itu mengalami kendala atau struggle dalam menggunakan atau mengoperasikan aplikasi ShopeePay. Di antaranya yaitu pending ketika melakukan transaksi atau top up, login, loadingnya lama, atau buffering, dan lain-lainnya. Next. Rumusan masalah pada penelitiannya ini, yang pertama adalah apakah terdapat pengaruh trust terhadap loyalitas pengguna pada aplikasi e-wallet ShopeePay? Apakah terdapat pengaruh user experience terhadap loyalitas pengguna pada aplikasi ShopeePay? Apakah terdapat pengaruh perspektif ease of use terhadap loyalitas pengguna pada aplikasi e-wallet ShopeePay? Tujuan penelitiannya adalah menganalisis pengaruh trust terhadap loyalitas pengguna pada aplikasi e-wallet ShopeePay, menganalisis pengaruh user experience terhadap loyalitas pengguna pada aplikasi ShopeePay, dan menganalisis pengaruh perspektif ease of use terhadap loyalitas pengguna aplikasi ShopeePay. Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan memperkaya ilmu perilaku konsumen digital dan literatur loyalitas pengguna fintech, khususnya e-wallet di Indonesia. Dengan menggabungkan trust, user experience, dan perspektif ease of use, studi ini juga akan memvalidasi TAM pada konteks penggunaan mahasiswa. Manfaat praktis itu berfungsi sebagai acuan strategi bagi penyedia layanan, khususnya ShopeePay, untuk merancang promosi dan fitur yang menarik bagi mahasiswa. Ini akan membantu meningkatkan loyalitas dan retensi pelanggan fintech, serta mendukung literasi keuangan digital mahasiswa oleh institusi pendidikan. Untuk grand teori pada penelitian ini, yaitu peneliti atau penulis menggunakan teori TAM, yang dimana TAM merupakan sebuah model atau teori dalam sistem informasi manajemen yang dikembangkan oleh Davis pada tahun 89, hadir sebagai kerangka kerja utama untuk memprediksi dan menjelaskan bagaimana pengguna menerima atau menggunakan suatu sistem teknologi. Keterikatan TAM dengan variabel-variabel yang digunakan oleh penulis ini telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Yang pertama adalah Wahida dan Sanaji telah mengintegrasikan dimensi kepercayaan dan risiko dengan kerangka TAM pada penelitiannya, dan yang kedua itu adalah Hamburg Herzium, itu aspek-aspek user experience dalam menentukan apakah suatu teknologi akan diterima dan digunakan secara berkelanjutan. Dan yang terakhir adalah Nugraha, yaitu konstruk-konstruk inti dalam TAM memiliki pengaruh signifikan terhadap loyalitas pengguna. Trust atau kepercayaan adalah bentuk dukungan dari konsumen terhadap layanan digital yang diyakini mampu memberikan kenyamanan dan keamanan. Trust tidak bisa muncul secara instan, melainkan dibangun melalui pengalaman yang konsisten dan bukti nyata dari kinerja
suatu aplikasi menurut Melawati. User experience yaitu bagaimana pengguna merasakan dan mengevaluasi pengalaman mereka selama berinteraksi dengan aplikasi ShopeePay, yang kemudian berdampak pada kepercayaan dan loyalitas pengguna terhadap layanan tersebut. User experience tidak hanya mencakup fungsi teknis, tetapi juga mencakup persepsi kenyamanan, efisiensi, dan emosi pengguna saat berinteraksi dengan aplikasi. Menurut Rifki Hanif. Selanjutnya adalah perspektif easy of use, di mana persepsi kemudahan mencerminkan sejauh mana konsumen merasa bahwa interaksi mereka dengan suatu sistem digital tidak memerlukan usaha yang berarti, menurut Asgar dan Nur Latifah. Dan yang terakhir adalah loyalitas. Menurut Baiza dan Sanaji, loyalitas merupakan variabel krusial dalam konteks bisnis modern. Didefinisikan sebagai komitmen pelanggan yang mendalam terhadap suatu merek, toko, atau pemasok yang ditunjukkan melalui sikap yang sangat positif dan tercermin dalam pembelian ulang yang konsisten di masa mendatang. Untuk kerangka teori berpikir pada penelitian ini, yaitu seperti gambar di atas. Next, hipotesis dalam penelitian ini ada tiga hipotesis. Yang pertama adalah H1, terdapat pengaruh trust terhadap loyalitas pengguna. H2, terdapat pengaruh user experience terhadap loyalitas pengguna. H3, terdapat pengaruh perspektif isi of use terhadap loyalitas pengguna. Metodologi penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah waktu penelitian dimulai dari bulan Maret 2025. Objek dan subjek penelitian adalah pengguna aplikasi ShopeePay. Desain penelitian adalah menggunakan penelitian kuantitatif dengan metode survei. Populasi yang digunakan adalah mahasiswa aktif Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNJ. Teknik sampling yang digunakan adalah pervasive random sampling. Jumlah atau sampel yang digunakan oleh penulis adalah dengan metode higher at all, yang dimana indikator dikali 5. Sehingga penelitian ini memiliki 26 indikator dikali 5 dengan total 130 sampel dan dibulatkan menjadi 142 sampel. Teknik pengumpulan data, kuesioner dengan Google Form, dan yang terakhir adalah metode analisis. Metode yang digunakan adalah analisis uji deskriptif, uji validasi, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, dan uji hipotesa dengan menggunakan aplikasi SPSS. Berikut adalah diagram sebaran responden berdasarkan program studi. Pada diagram tersebut, kita mengetahui bahwa mayoritas responden berasal dari S1 Bisnis Digital dengan total 23 responden. Dan kemudian diikutin oleh S1 Akuntansi sebanyak 18 responden, dan yang paling sedikit adalah dari D4 Pemasaran Digital dengan jumlah 9 responden. Next. Selanjutnya adalah diagram berdasarkan angkatan dan jenis kelamin responden. Yang pertama adalah berdasarkan angkatan, yang dimana responden ini jadi dominasi atau mayoritasnya merupakan dari angkatan 2023 sebesar 44,4%, dan selanjutnya adalah angkatan 2021 dengan 19,7%, dan angkatan atau responden paling sedikit itu berada pada angkatan 2020 dengan 7%. Sementara untuk jenis kelamin didominasi oleh perempuan dengan jumlah totalnya itu 53,5%, dan yang terakhir itu adalah laki-laki sebesar 46,5%. Next. Selanjutnya adalah diagram atau sebaran responden berdasarkan pengunduhan aplikasi ShopeePay. Yang dimana dari total sampel atau total responden yang dikumpulkan sebesar 100% telah mengunduh aplikasi ShopeePay. Next. Selanjutnya adalah deskripsi variabel trust, yang dimana dari 6 pernyataan ini kita dapat menemukan nilai mean mereka. Dengan rentan paling kecil itu nilai meannya adalah
pada pernyataan 4 dengan nilai MEAN 4,87 dengan nilai MEAN terbesar yaitu pernyataan kedua dengan skor 5,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa responden sebagian besarnya itu berpendapat setuju terhadap pernyataan yang telah diberikan. Selanjutnya, yaitu adalah variabel user experience, yang dimana nilai MEAN yang didapatkan dengan nilai MEAN terkecil adalah 4,95 dan nilai MEAN terbesar adalah 5,05 dengan pernyataan 6. Ya. Sehingga dapat diartikan mayoritas responden beranggapan setuju terkait pernyataan dari variabel user experience. Dan yang selanjutnya itu deskripsi variabel perspektif isi obvious. Dengan jumlah mean sebesar dan yang paling besarnya itu adalah 5,13 dan yang paling kecilnya itu adalah 4,92. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden ini setuju terkait pernyataan yang diberikan. Dan yang terakhir adalah nilai mean atau nilai deskripsi variabilitas pengguna. Dengan nilai mean yang skor mean yang kita dapatkan yaitu dari keenam indikator ini dengan nilai mean terendah yaitu ditempati oleh pernyataan kedua sebesar 4,82 dan mean terbesar adalah 5,18 yaitu pernyataan keenam sehingga dapat disimpulkan bahwa responden penelitian ini beranggapan setuju. Selanjutnya adalah uji validasi. Berdasarkan variabel trust dengan keenam indikatornya, didapatkan R hitung melebihi dari R tabel, sehingga dikatakan nilai ini valid dan dapat dilakukan uji selanjutnya. Next. Selanjutnya adalah hasil uji validasi data variabel user experience, yang dimana R hitung dari variabel experience dari masing-masing indikator yaitu di atas atau lebih besar dari R tabel yang dimana R tabelnya itu 0,164 sehingga dapat dinyatakan semua indikator variabel user experience ini valid. Dan selanjutnya adalah hasil uji validasi data variabel perspektif isi obvious. Dengan R hitung dari setiap pernyataan yang didapatkan adalah lebih besar daripada R tabel, yang dimana R tabel dari nilai tersebut adalah 0,614. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data ini valid. Dan yang terakhir adalah variabel loyalitas pengguna. Berdasarkan hasil uji validitas, kita dapatkan nilai R hitung atau skor R hitung itu lebih besar daripada R tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai ini valid. Selanjutnya adalah uji reliabilitas, yang dimana uji reliabilitas dengan nilai toleransinya itu minimal 0,06 itu dikatakan reliable. Jika nilai tersebut atau Cornbus alpha kurang dari 0,06, maka nilai tersebut tidak reliable. Pada data di atas ditunjukkan bahwa nilai Cornbus alpha dari keempat variabel tersebut itu lebih besar daripada 0,06 sehingga variabel tersebut dikatakan reliable. Next. Selanjutnya kita memasuki hasil analisis asumsi klasik berdasarkan uji Kolmogorov-Smirnov, yang dimana kita dapatkan nilai asumsi dari keempat variabel tersebut adalah sebesar 200, yang dimana ini lebih besar daripada nilai minimum atau nilai toleransinya yang sebesar 0,05 sehingga dapat dikatakan data ini normal berdasarkan
sampel Kolmogorov Smirnov. Selanjutnya yaitu uji asumsi klasik berdasarkan uji heterokedesitas dengan sampel scatter plot yang dimana berdasarkan gambar tersebut atau diagram tersebut penyebaran pada titik-titik tersebut itu tidak membentuk pola tertentu atau bisa dikatakan sampel tersebut itu bebas dari heterokedisitas karena dia itu tidak membentuk pola tertentu. Next, selanjutnya adalah uji asumsi klasik berdasarkan metode Planck yang dimana eh, dari nilai signifikansinya yaitu dari variabel trust adalah 0,579 dan variabel user experience adalah 0,101 dan perspektif isi of use itu sebesar 0,596 dikatakan atau berada di atas nilai toleransi yang dimana nilai toleransi itu jika nilai signifikansi variabel lebih besar dari 0,05 maka nilai data tersebut dikatakan tidak memiliki heterokodisitas. Oke, selanjutnya adalah analisis asumsi klasik berdasarkan hasil uji multikolenialitas. Berdasarkan tabel tersebut, kita dapatkan nilai trust itu dengan eh, toleransinya sebesar 0,471 dengan nilai fitnya itu sebesar 2123 yang dapat diartikan bahwa nilai toleransi dari variabel trust sebesar 0,471 itu lebih besar daripada 0,10 dan nilai pitnya itu 2,13 lebih kecil daripada 10 sehingga dapat diartikan eh, nilai tersebut tidak memiliki multikulinear multikulinearitas antar variabel sehingga variabel-variabel tersebut ini berdiri secara kokoh atau berdiri secara sendiri. Oke, next. Oke, selanjutnya adalah uji regresi linear berganda. Yang dimana kita dapatkan nilai dari ketiga variabel ini yaitu trust, user experience, dan perspective easy of use. Kita bisa lihat nilainya dari unstandardized dengan nilai konstan adalah 0,54 atau minus 0,54 dan trustnya itu sebesar 0,037 dan user experience sebesar 0,695 dan yang terakhir adalah perspective easy of use sebesar 0,038 sehingga dapat dengan rumus Y ditambah Y sama dengan minus 0,054 ditambah 0,037 ditambah 0,695 dan ditambah 0,38 hasilnya adalah positif yang dimana dapat disimpulkan jika nilai variabel trust user experience dan perspektif isi of use adalah nol, maka nilai dari variabel loyalitas pengguna adalah minus 0,54. Sehingga dapat disimpulkan tinggi rendahnya dari variabel variabel tersebut dapat mempengaruhi dari variabel loyalitas pengguna. Next. Selanjutnya adalah analisis hipotesis. Berikut adalah hasil uji T, yang dimana kita dapatkan nilai T-tabel dan sebesar dari variabel T itu sebesar 836 0,836. Hal ini dikatakan lebih kecil dibandingkan dari T hitung yang sebesar 1,977 sehingga H1 ditolak dan HO1 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel trust tidak berpengaruh terhadap loyalitas pengguna. Selanjutnya, user experience berdasarkan eh, nilai data atau skor yang diterima dari user experience pada T-tabel adalah sebesar 20,238. Ini lebih besar daripada
T-tabel, yang dimana T-tabelnya itu sebesar 1,977 sehingga dapat disimpulkan H2 diterima. Selanjutnya adalah perspektif isi of use dengan skor T hitung sebesar 1,042. Ini lebih kecil daripada T-tabelnya, yang dimana T-tabelnya itu sebesar 1,977 sehingga dapat disimpulkan H3 ditolak. Next. Oke, selanjutnya adalah hasil uji F, yang dimana bisa kita lihat hasil uji F pada tabel di atas, pada bagian kolom regression. Nilai F atau skor F tersebut ada sebesar 332,980 yang dimana F hitung ini lebih besar daripada F tabel yang sebesar 2,67. Hal ini menunjukkan bahwa variabel trust dan user experience dan perspektif isi obvious secara simultan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap loyalitas pengguna. Lanjutnya next. Oke, dan analisis hipotesis yang terakhir yaitu hasil uji koefisiensi determinan, yang dimana pada tabel tersebut kita dapatkan nilai atau skor S square sebesar 0,879 atau jika dikali 100 sebesar 87%, sehingga dapat dikatakan bahwa trust, perspektif isi obvious, dan user experience memiliki mempengaruhi loyalitas pengguna sebesar 87% dan 13%-nya itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lain dari di luar tiga variabel tersebut dan tidak dibahas pada penelitian ini. Next, pembahasan hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian-penelitian tadi, nilai T hitung pengaruh trust X1 terhadap loyalitas pengguna yaitu variabel Y didapatkan adalah nilai T hitung sebesar 0,836 yang lebih kecil dibandingkan T tabel yang sebesar 1,977 serta nilai signifikansinya sebesar 0,405 yang melebihi ambang batas atau toleransi sebesar 0,05. Temuan ini menunjukkan bahwa hipotesis H1 ditolak sementara hipotesis H1 diterima. Hipotesis H01 diterima. Hal ini disebabkan mayoritas responden tetap loyal karena aspek integritas langsung Shopee Pay dengan marketplace Shopee, sehingga faktor-faktor trust menjadi kurang dominan karena pengguna lebih fokus pada manfaat praktis dalam menggunakannya. Dan penelitian sebelumnya yang selaras dengan penelitian ini, yaitu hasil H1-nya ditolak, di antaranya ada Parisi et al. Pada 2024 dan Berliana Sanaji pada 2022. Selanjutnya adalah pengaruh user experience X2 terhadap loyalitas pengguna Y. Didapatkan nilai T hitung sebesar 20,238 yang lebih besar dibandingkan T table yang sebesar 1,977. Serta nilai signifikansinya itu sebesar 0,001 yang lebih kecil daripada 0,05. Temuan ini menunjukkan bahwa hipotesis H2 diterima. Hal ini disebabkan kenyamanan, kemudahan navigasi, dan kecepatan layanan dirasakan pengguna saat menggunakan aplikasi. Kemudahan dalam mengakses dan menggunakan Shopee Pay dalam aktivitas sehari-hari menjadi faktor penting yang memperkuat loyalitas. Karena layanan yang efisien dan ramah pengguna sangat mendukung gaya hidup digital mereka. Next. Selanjutnya adalah pengaruh perspektif isi obvious terhadap loyalitas pengguna. Didapatkan nilai T hitung sebesar 1,42 yang lebih kecil dibandingkan T tabel sebesar 1,977 serta nilai signifikansinya itu sebesar 0,299 yang lebih besar daripada 0,05. Temuan ini menunjukkan bahwa hipotesis H3 ditolak dan hipotesis HO3 diterima. H03 diterima. Kenyataannya bahwa kemudahan pengguna saat ini, persepsi kemudahan pengguna saat ini menjadi
standar minimum yang dimiliki hampir semua aplikasi pembayaran digital atau fintech, termasuk ShopeePay. Penelitian yang selaras dengan hasil H3-nya ditolak atau pengaruh perspektif isi obvious tidak berpengaruh terhadap loyalitas pengguna, diantaranya adalah ada Nuraini dan Evangelista, kemudian ada Pramita, dan yang terakhir adalah Sari dan Stephen pada 2022. Selanjutnya adalah hasil uji app atau bisa dikatakan pengaruh trust dan user experience dan perspektif isi obvious terhadap loyalitas pengguna secara simultan. Hasil uji app yang dilakukan secara simultan diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,001 yang lebih kecil dari 0,05 serta nilai F hitung sebesar 332,986 yang melebihi nilai F table sebesar 2,67 sehingga dapat disimpulkan kepercayaan pengalaman pengguna dan proses penggunaan yang positif akan berpengaruh terhadap loyalitas pengguna aplikasi ShopeePay. Selanjutnya ada kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini, yaitu berdasarkan hasil olah data penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa trust tidak memiliki pengaruh terhadap loyalitas pengguna pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta dalam menggunakan aplikasi ShopeePay. Maka tinggi atau rendahnya tingkat trust yang dimiliki oleh mahasiswa tidak memiliki pengaruh kepada loyalitas penggunanya. Selanjutnya adalah berdasarkan hasil olah data penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa user experience memiliki nilai positif dan pengaruh secara signifikan terhadap loyalitas pengguna pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta dalam menggunakan aplikasi ShopeePay. Sehingga dapat diartikan jika user experience semakin positif, maka loyalitas pengguna juga menggunakan aplikasi ShopeePay juga meningkat. Nomor tiga, berdasarkan hasil olah data, penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa perspektif isi obvious tidak memiliki pengaruh terhadap loyalitas pengguna pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta dalam menggunakan aplikasi ShopeePay. Maka, tinggi atau rendahnya tingkat perspektif isi obvious yang dimiliki oleh mahasiswa tidak memiliki pengaruh pada loyalitas pengguna. Dan yang terakhir, berdasarkan hasil olah data penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa trust user experience dan perspektif isi obvious secara simultan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap loyalitas pengguna aplikasi ShopeePay pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Implikasi teoritis, mahasiswa dianjurkan untuk lebih aktif mempelajari fitur keamanan kebijakan privasi serta rutin melakukan verifikasi akun dan transaksi. Pengalaman pengguna yang positif, intuitif, dan efisiensi saat menggunakan aplikasi ShopeePay mampu menciptakan kepuasan, kenyamanan, dan ketertarikan emosional terhadap layanan tersebut. Kemudahan pengguna tidak lagi menjadi faktor utama dan dalam menentukan loyalitas pengguna. Dengan kata lain, kemudahan sudah dianggap hal yang standar atau baseline. Dan yang terakhir, ketiga variabel tersebut saling melengkapi dalam membentuk persepsi positif yang mendorong pengguna untuk tetap setia menggunakan layanan aplikasi ShopeePay. Secara praktis, yaitu pihak aplikasi ShopeePay melakukan pendekatan yang lebih strategis untuk membangun dan menurunkan elemen kepercayaan, pengembangan fitur yang responsif, personalisasi, untuk meningkatkan kualitas pengalaman pengguna. Terus selanjutnya adalah perlu menambahkan elemen-elemen yang lebih bernilai seperti fitur personalisasi, amandemen grafis, integritas dengan platform lain, dan program loyalitas lainnya. Sehingga hal tersebut dapat memperkuat ketertarikan emosional dan fungsional pengguna terhadap layanan aplikasi ShopeePay. Next. Selanjutnya adalah keterbatasan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti merasa ada kekurangan atau keterbatasan dalam melakukan penelitian selama ini, yang dimana yang pertama itu terbatas pada analisis pengaruh tiga variabel independen dan terhadap satu variabel dependen. Kedua itu, variabel task, user experience, dan perspektif isi obvious berkontribusi besar terhadap loyalitas pengguna sebesar 87%. Sementara 13% lainnya dipengaruhi oleh faktor lainnya di luar dari tiga variabel tersebut dan tidak dibahas dalam penelitian ini. Dan yang terakhir, persebaran responden dalam penelitian ini cenderung kurang merata. Dan yang terakhir adalah saran.
Untuk pihak Fakultas UNJ terus memperkuat dan mengembangkan program literasi keuangan digital yang telah berjalan. Untuk Shopee Pay lebih menonjolkan aspek kepercayaan pengguna, inovasi berkelanjutan terhadap pengalaman pengguna, dan selanjutnya adalah perlu menambahkan elemen-elemen yang lebih bernilai untuk meningkatkan loyalitas penggunanya. Dan untuk mahasiswa, terus meningkatkan kesadaran akan pentingnya keamanan dalam penggunaan aplikasi keuangan digital. Dan yang terakhir untuk penelitian selanjutnya yaitu mengembangkan model penelitian dengan menambahkan variabel lain. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam presentasi malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.